Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya SPOG. Baru semalam saya dapat kasus seorang ibu datang dengan kehamilan kira-kira 4-5 bulan. Dalam pemeriksaan USG ketemu ada kelainan. Kalau menurut medis itu kelainan itu berat. Jadi anencefali. Jadi kepalanya tidak berkembang dengan baik. Di mana situ kan otak segala macam, regulator segala macam. Ternyata dia sudah datang ke dokter SPG lain segera untuk second opinion. Kalau dari ilmu kedokteran itu harapan hidup untuk anak yang dengan kelainan berat seperti begini kecil secara ilmu kedokteran. Yang sering kita temuin kalau dalam profesi SPOG, pertanyaan pasien adalah, dokter, apa yang harus kami lakukan untuk berikutnya? Ada beberapa center pendidikan yang menyatakan terminasi. Tapi dalam hati kecil, karena ini makhluk Allah, kan diciptakan sempurna. Apakah harus diterminasi? Jadi yang saya bilang sama sepasang suami istri tadi, kenikmatan hamil itu tidak hanya waktu lahir anaknya bisa apa-apa, bukan begitu. Saya bilang, ada orang yang nikmat hamil, waktu mual dia bangga. Merasakan gerakan anak juga rasanya happy sekali. Ada gerakan anak, senang dia. Jadi saya bilang, kalau saya ibu, teruskan saja sampai 9 bulan, karena banyak kenikmatan ibu alami, walaupun nanti ujungnya lahir secara teoritis itu nggak bisa bertahan hidup. Mohon masukan dari Ustadz, apakah yang saya sampaikan itu salah, dan kemudian apa yang harus saya nasihatkan sama ibu tersebut yang kaitannya dengan Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini sangat bagus sekali pertanyaannya. Pertama begini, kita akan berbicara pada sesuatu yang sangat penting sekali, yang ini sifatnya hanya tawakal, tidak ada ikhtiar di dalamnya. Quran surah ke-7 ayat 34. Kata Allah begini, walikulli ummatin ajal. Setiap umat, jangankan manusia, semua umat, semua kalangan manusia itu punya batas waktu untuk hidup, disebut dengan ajal. Idza jaa ajaluha, kalau datang ajalnya, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Anda tidak bisa memilih untuk ditunda atau dimajukan. Tidak ada kerjaan kemudian memajukan atau mengundurkan, karena dia tidak akan berpengaruh. Makanya sering-sering katakan bahwa orang yang bunuh diri itu nggak ada kerjaan. Kalau sudah waktunya meninggal, meninggal juga. Ya, dia nelan baygon sampai sebaskom, belum waktunya tiba meninggal, nggak akan wafat. Ya, tapi kalau sudah tiba, maka selesai kehidupan dia. Maka ayat ini ingin berkata, pertama, jangan pernah kita memastikan terkait dengan ajal atau datangnya kematian pada seorang hamba. Karena itu kata Allah, itu hanya hak prerogatif Allah saja. Kapan, di mana, waktunya kapan. Misal Quran surah ke-4 ayat 34 penegasannya. Ya, ada 5 hak prerogatif Allah yang tidak bisa diketahui makhluk, bahkan selevel malaikat yang dekat pun dengan Allah tidak diberikan kewenangan. Innallaha 'indahu ilmus sa'ah, hanya Allah yang punya pengetahuan tentang kiamat, satu. Sampai waktunya kapan? Wa yunazzilul ghais, mengatur cuaca. Karena itu tidak ada kepastian cuaca, yang ada perkiraan cuaca. Ya, wa ya'lamu ma fil arham. Nah, ini yang terkait dengan pertanyaan Bapak, dan menentukan apa yang terjadi dalam rahim. Ya, apakah dia hidup atau wafat, atau dia terlahir kemudian laki-laki atau perempuan. Walaupun kita lihat USG misalnya, oh laki-laki tiba-tiba lahir bisa perempuan, kita nggak tahu jodohnya seperti apa, kita nggak tahu bagaimana keadaannya masa depannya bagaimana. Itu hak prerogatif Allah dalam rahim. Ya, Allah yang tentukan itu yang paling tepat dengan kaitan tadi. Selanjutnya, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Anda tidak akan tahu apa yang terjadi besok. Selanjutnya, kita hanya bisa merencanakan. Fa idza faraghta fansab. Kalau sudah selesai urusan sekarang, rencanakan untuk besok, bikin ke depan. Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Kemudian wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kamu tidak tahu kapan dan di mana kamu akan wafat. Hanya Allah yang punya kehendak itu. Yang paling menarik, ada yang terkait dengan kejadian alam rahim. Tadi yang Bapak tanyakan. Ya, wa ya'lamu ma fil arham, termasuk apa yang ditentukan Allah dalam rahim. Nah,
terkadang persepsi manusia itu mesti diarahkan begini. Tadi sangat bagus sekali apa yang Bapak sampaikan. Itu ada di nuansa Quran surah ke-31 ayat ke-14. Siap paling kiri sebelah atas. Juga Quran surah ke-45, Quran surah ke-46 ayat ke-15. Quran surah ke-31 ayat 14. Quran surah ke-46 ayat 15. Ini fase kandungan. Prosesnya tadi yang Quran surah ke-22 ayat ke-5, termasuk di Quran surah ke-23 ayat 11 sampai 13 tadi. Saya mau fokuskan ke sini dulu. Allah memberikan apresiasi tinggi dan nilai yang sangat dahsyat bagi perempuan yang sedang mengandung. Dan itu langsung dinilai sebagai perjuangan seorang ibu pada puncak jihad fisabilillahnya. Dia sedang berjihad. Ibu yang mengandung itu nggak sembarangan, dia sedang berjihad. Bahkan ketika seorang anak pun sudah tumbuh, kata Allah kalau dia ada persoalan dengan orang tuanya, maka dia mesti ingat bagaimana ibunya berjuang ketika mengandungnya. Saking tingginya Allah mengapresiasi proses kehamilan itu. Kata Allah, wa wassaynal insana biwalidayhi, Quran surah ke-31 ayat 14. Ya, saya wasiatkan kepada setiap anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Ketika bakti itu disebutkan, ibunya lebih duluan. Perhatikan kalimatnya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahdin. Kamu mesti ingat, ketika seorang ibu itu mengandung, dia berjuang dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Tidak mudah dia berjuang dengan itu semua. Bahkan kemudian di Quran surah 46 ayat 15 disebutkan, hamalathu kurhan. Dalam keadaan yang sangat kadang-kadang tidak mudah. Ada rasa sakit, ada nggak enak, ada mual, ada macam-macam. Apresiasi pertama kata Allah, bagi seorang yang sedang mengandung, ketika merasakan semua proses itu, maka supaya meringankan proses yang dia lalui, rasa beratnya, rasa macam-macamnya, Allah berikan sebuah hadiah. Kata Allah, kamu sedang berjihad yang pahalanya luar biasa besarnya. Tuh, satu. Jihad itu kan kalau dikerjakan, maaf, kalau dia lulus, dia mujahid. Kalau wafat, dia syahid. Pahalanya langsung surga. Maka motivasi pertama para SPOG kepada perempuan yang sedang mengandung, ketika sampai dia datang, supaya memberikan ketenangan pada kandungannya, ketenangan pada jiwanya, sampaikan, Bu, selamat ya, ibu bukan sekedar mengandung, tapi sekarang ibu sedang berjihad, yang statusnya sangat luar biasa. Kalau ibu berjuang, ibu jadi mujahid, pahalanya luar biasa besar. Mana Pak? Sampaikan. Sebenarnya Bapak ustadz apa dokter sih? Nih, misalnya, dorong. Ya, jadi ketika Anda sampaikan si ibu itu dengan status yang indah, Anda sedang berjuang, Anda sedang berjihad, Anda sedang macam-macam dan sebagainya, maka minimal akan memberikan ketenangan kepada jiwa. Yang kedua, ini yang paling penting, Bu, ibu itu diamanahi untuk mengandung, bukan untuk menentukan apakah bayi itu terlahir atau tidak. Untuk menentukan apakah bayi itu hidup atau tidak. Hidup atau wafat itu urusan Allah. Yang penting ibu nikmati kandungan ibu sekarang, ibu nikmati proses ibu sekarang sedang berjuang, dalam kehamilan ibu sekarang, adapun ketentuan hidup dan tidak, dokter pun tidak bisa menentukan. Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian yang pertama. Jadi, motivasi Al-Quran kepada para SPOG muslim, dokter-dokter muslim dan sebagainya, adalah berikan dorongan, semangat, motivasi, supaya kehamilan itu dinikmati, seperti apa yang tadi Bapak sampaikan. Itu rangkuman paling indah dari keterangan ayat Quran yang disampaikan. Berikan motivasi dulu. Jangan arahkan kepada apakah hidup atau wafat. Itu kita bisa menganalisis saja. Mungkin acuannya kedokteran seperti itu. Tapi kan puncak wafatnya itu bukan urusan kita. Ya, puncak hidup dan wafat itu urusan Allah. Kita nggak punya kuasa di situ. Maka yang perlu dilakukan adalah ikhtiar. Dorong semaksimal mungkin, silakan. Kecuali kalau keadaan kandungan itu bisa membahayakan bagi, maaf, ibu yang mengandung. Ya, janinnya bermasalah misalnya. Ya, bermasalahnya luar biasa. Dan itu